warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Saputri. Kali ini saya akan menceritakan tokoh panutan Muhammadiyah bernama Buya Hamka. Biografi singkat Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Buya Hamka juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka pernah ditunjuk sebagai Menteri Agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Hamka lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981, tepatnya di usia 73 tahun. Hamka juga diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayahku dan seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islam atau Tajdid di Minangkabau. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecil Hamka dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Putra Hamka bernama Haji Rusdi Hamka, kader P3, anggota DPRD DKI Jakarta. Anak angkat Buya Hamka adalah Yusuf Hamka, Chinese yang masuk Islam. Riwayat pendidikan Buya Hamka. Hamka di sekolah dasar Maninjau hanya sampai kelas 2. Ketika usia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ, Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Masyhur, Raden Mas Suryo Pranoto, dan Ki Bagus Hardikusumo. Sejak muda, Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi gelar si bujang jauh. Pada usia 16 tahun, ia merantau ke Jawa untuk menimbau ilmu tentang gerakan Islam modern kepada host Djoko Kraminoto, Ki Bagus Hardikusumo, Raden Mas Suryo Pranoto, dan Kiai Haji Fahrudin. Saat itu, Hamka mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharma Pakualam, Yogyakarta. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan 2 tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua majelis pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan Sultan Makuwoto pada tahun 1946. Dan pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Hamka juga menghasilkan karya Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar 5 jilid,
Pada 1950, ia mendapat kesempatan untuk melewat ke berbagai negara daratan Arab. Pesan dari kata-kata Buya Hamka. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Sekian dari cerita saya mengenai Buya Hamka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.